biasa disebut dengan compound interest. Nah, jadi gini, pada bunga tunggal atau sederhana, nilai pokok atau modal tidak mengalami perubahan dari awal hingga akhir. Jadi yang dihitung itu kapitalnya awal. Misalkan kita menabung di bank 1 juta. Kalau kita nggak tambah-tambahkan modalnya, ya tetap 1 juta terus yang dihitung. Jadi 1 juta kalau misalkan 2 tahun berarti N-nya 2, 3 tahun 3 gitu. Pokoknya tetap, kapitalnya itu tetap. Nah, tapi tidak sehingga nilai bunga selalu dihitung dari nilai pokok awal. Sedangkan pada bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode compound atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Perhitungan bunga untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru ini dan bukan pada nilai pokok awal begitu seterusnya. Jadi gini konsepnya. Misalkan nih, saya menabung di bank. Misalkan dia itu punya bunga tunggal. Kemudian saya menabung 1 juta. Kemudian 1 bulan saya ambil nih bunganya. Misalkan ada bunganya itu 12 per tahun atau 1 bulan itu sebesar 1%, misalnya seperti itu. Saya ambillah di akhir periode. Saya ambil tanggal 30 misalkan bunganya kayak gitu. Duit saya ambil. Kemudian di tanggal 1 saya masukkan lagi duit saya beserta tambahan bunganya gitu. Kemudian pokoknya kan berubah, misalkan 1 juta jadi 1.010.000 gitu kan. 1.010.000 itu saya jadikan pokok karena saya masukkan lagi di hari berikutnya, misalkan di awal tanggal 1 Februari misalnya seperti itu. Saya masukkan lagi. Otomatis C-nya saya itu tambah dong C-nya. Nah, kemudian saya dihitung bunganya itu dari nilai pokok yang saya masukkan terakhir kayak gitu. Jadi kan semakin lebih besar gitu kan, daripada saya diamkan aja nih duitnya di bank. Karena kalau saya diamkan aja, kalau bunganya simple interest atau bunga tunggal, itu tidak terlalu menguntungkan bagi orang yang menabung di bank seperti itu. Jadi bank itu juga memberikan inisiatif menawarkan juga. Biasanya bank sudah sekarang itu sudah menggunakan prinsip yang disebutkan bunga majemuk, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan seorang menabung sebesar C dengan bunga sebesar I per tahun. Setelah 1 tahun, nah ini ilustrasinya tahunan. Orang tersebut mendapat sebesar C dikalikan dengan 1 plus I. Ini 1 tahun ya, N-nya jadi 1, jadi tidak usah ditulis. Gitu kan. Jika dia menutup tabungannya, kemudian menabungkan lagi dananya yang sebesar C 1 plus I, maka setelah 1 tahun kemudian dananya menjadi C 1 plus I dikali 1 plus I. Gitu kan, karena ini N-nya nggak ditulis ya, N-nya dihitung 1. Jadi C 1 plus I dikalikan dengan 1 plus I. Nah, seperti itu. Pokoknya, berarti di sini pokoknya ini, nah ini kan jadi pokoknya. Nah, ini bunganya. Nah, ini berarti C2-nya. Ini C2 misalkan seperti itu. Nah, ini C2. Seperti itu. Berarti kapital C2-nya kan lebih besar kan daripada kita dengan bunga tunggal tadi. Gitu. Kemudian kalau dijabarkan menjadi C dikali 1 plus 2I plus I kuadrat. Nah, jika dana sebesar C tadi tidak diambil dinengke wae selama 2 tahun, maka dana tersebut akan menjadi sebesar C plus 1 plus 2I. Gitu ya. C1 plus 2I. Hal ini tidak praktis di perbankan sehingga diperkenankanlah bunga majemuk seperti itu. Nah, di sini ada C1 plus 2I ditambah C1 plus 2I plus I kuadrat. Otomatis lebih besar yang ini. Ya kan? Ya kan? Karena ada plus I kuadrat di belakangnya. Pembuktian rumusnya karena ini nilainya positif semua. Kalau dimasuk-masukkan, ini ada C ditambah 2CI. Kalau ini C ditambah 2CI plus CI kuadrat. Nah, otomatis besar yang majemuk. Gitu ya teman-teman. Kemudian akan saya lanjutkan
Misalkan dana sebesar C diinvestasikan selama N tahun dengan suku bunga majemuk sebesar I per tahun. Maka setelah N tahun dana tersebut akan menjadi C ditambah 1 plus I pangkat N. Nah, I plus 1 plus I pangkat N itu dari mana? Ya dari tadi ini. Nah, 1 plus I, 1 plus I, 1 plus I, jadinya I-nya itu semakin banyak. Nah, jadi 1 plus I pangkat N. Karena ini suku bunganya hanya I per tahun. Gitu ya. Nah, di sini didefinisikan I per tahun. Jumlah tersebut di atas terdiri atas pengembalian modal sebesar C dan pembayaran bunga sebesar C dikalikan 1 plus I pangkat N min 1. Ya. Nah, misal dana sebesar C diinvestasikan selama N tahun dengan suku bunga majemuk sebesar I per tahun, maka setelah N tahun, dana tersebut menjadi C 1 plus I pangkat N. Siapa yang bisa menjabarkan ini? Coba saya oret-oret dulu. Nah, pen saya itu kok ketinggalan. Ini C, saya keluarkan dulu. Dikali dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Dikalikan dengan C. Jumlah tersebut atas pengembalian modal sebesar C. Nah, pengembalian modal sebesar C ditambah C. Nah, ya udah benar. Oke. Terus ini hanya masalah pindah ruas saja. Nah, nih. Nah, maksudnya seperti ini. Jumlah tersebut terdiri atas pengembalian modal sebesar C dan pembayaran bunga sebesar C dikali 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini saya keluarkan C dikali 1 plus I pangkat N min C, karena ini ada min 1 kan. Nah, ini adalah, ini itu saya keluarkan jadi ini. Nah, berarti ini adalah bunganya. Yang ini adalah bunganya. Bunganya. Kemudian ini adalah pengembalian modalnya. Nah, ini modal kapital, modalnya. Kemudian ini dana akhirnya kan sebesar ini. Nah, sama. Begitu ya. Maksudnya seperti itu. C1 plus I pangkat N itu adalah jumlah dari C ditambah C1 plus I pangkat N min 1. Gitu aja. Intinya seperti itu. Oh, nggak mau jalan ini. Ya, saya hapus saja. Ada yang masuk keluar masuk. Oke. Clear aja. Clear. Ya, tadi begitu. Nah, ini ada contoh menghitung bunga majemuk atau compound interest. Ini gampang ini. Tinggal masukkan juga. Misalkan dana sebesar $100 diinvestasikan pada tabungan yang memberikan bunga sebesar 4% per tahun. Hitunglah akumulasi dana tersebut setelah 5 tahun, 10 tahun. Tinggal diganti aja E-nya 5, kemudian E-nya 10. Gitu kan.
Masuk-masukkan, ketemu ada yang sudah mengerjakan latihannya belum? Kalau di dalam kelas ini saya nggak pernah menuliskan jawaban di slide ya, jadi kalian menghitung sendiri biar cepat, karena ini nggak di kelas ya, saya ringkas, nanti kalian di rumah mencoba sendiri, menghitung sendiri. Kadang-kadang itu mahasiswa itu kalau jarang latihan itu akan kesusahan nanti saat menghitung, belibet gitu maksudnya. Kalau belum biasa 100% itu gimana sih 100% ngitungnya? Nah, itu kan terserah kalian masing-masing mau nuliskan 0,01 atau misalnya di kalkulator mau nulis 100%. Nah, kadang-kadang itu membuat suatu kesalahan-kesalahan yang sepele hanya menghitung seperti itu ya. Makanya kalian harus sering-sering latihan. Misalkan dana sebesar $80. Sebentar, ada telepon. Dana sebesar $80 diinvestasikan pada tabungan yang memberikan bunga sebesar 3% per tahun. Hitunglah besar dana tersebut menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Dengan bunga tunggal dihitung E-nya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kemudian representasikan hasil perhitungan dalam grafik. Nah, coba kalian hitung sedikit aja, yang 2 tahun misalkan kalian oret-oret. 2 tahun atau yang 4 tahun, monggo silahkan. Coba dihitung satu aja cara menghitungnya. Kayak gini nih rumusnya. Slide saya sih udah ada jawabannya, nanti disamakan dengan jawaban di slide saya ini. Kalau sama berarti benar. Saya kasih waktu 3 menit apa 5 menit lah untuk menghitung ini. Terserah kalian, nggak harus semuanya dihitung ya. Coba dihitung dulu. Nanti saya tanya. Sudah? Ada yang dapat menghitungnya? Coba saya mau tanya. Ya, udah Mbak. Sekarang saya mau tanya Mas Muhammad Lutfi Prakasta. Ada nih Mas Muhammad Lutfi Prakasta?
Ada, Bu. Tapi Udah saya ngitung? tadi nggak dengar perintahnya, Bu. Soalnya rumah saya hujan dan pada bocor ini, Bu. Oh, walah, bocor. Di mana Mas rumahnya ya? Di Jogja, Bu. Oh, di Jogja. Ini loh Mas, suruh ngitung bunga tunggal dan bunga majemuk untuk 1 tahun aja. Misalkan yang milih yang nomor 1 itu 2 tahun, apa nomor 2 4 tahun gitu. Suruh menghitung itu Milih aja. milih salah satu, Bu. Milih salah satu. Udah ada rumusnya. Baik, Nih Bu. rumusnya yang di awal. Coba Saya dihitung hitung dulu. dulu ya, Bu. Pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Saya tungguin. Jogjanya mana, Mas? Tegalrejo, Bu. Oh, ya. Sudah dapat, Mas Lutfi? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Diketahui itu ya, Mas, C-nya 80, I-nya 3%, N-nya 2 tahun. Kayak gitu. Kemudian rumusnya ini, Mas. Nah, tuh ada tuh. Sudah, Mas Muhammad Lutfi? Malah enggak ada nih. Bentar, Bu. Kurang yang bunga majemuk. Ya. Nanti yang lain juga akan kena pada waktunya ya. Kan kena saya tanya-tanya. Enggak kena ya berarti lolos. Alhamdulillah. Sambil nunggu temannya mengerjakan, ada yang mau ditanyakan tidak terkait bunga tunggal dan bunga majemuk ini? Silahkan bisa Saya. bertanya. Oh iya, silahkan, Mbak. Mbak siapa ini ya? Rifana, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Rifana. Ya, izin bertanya nggih, Bu. Kan kalau kita itu menabung deposito itu kan berjangka ya, Bu. 5 tahun atau 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, itu kan bunganya dihitung kalau berdasarkan bunga majemuk tadi kan berarti tinggal
dana yang terakumulasi selama misalnya 5 tahun berarti kapital yang dimasukkan dikalikan dengan 1 ditambah bunganya dipangkatkan N. N-nya berarti 5 tahun gitu ya, Bu. Nah, itu berarti ini suku bunganya cuma apa ya? Suku bunga itu tuh sudah dipatok ketika awal kita mau mendepositokan uang itu, atau dalam uang yang didepositokan itu tiap tahunnya itu bunganya bisa beda-beda gitu, Bu. Soalnya kan kondisi suku bunga setiap tahun pasti berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor gitu nggih, Bu. Nah, itu mohon pencerahannya, Bu. Kalau misalkan kita deposito, itu kalau bank, ini sekarang kan memang banyak sekali kebijakan yang dibuat-buat oleh masing-masing bank. Nah, setiap bank itu juga mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Saya dulu pernah berpengalaman juga kerja di bank ya. Jadi gini, kalau deposito 5 tahun, misalkan Mbaknya mendepositkan uang 5 tahun, kemudian banknya dilihat dulu bank syariah atau bank konvensional. Biasanya itu kalau bank konvensional, misalkan bank BUMN, BRI, Mandiri, atau BNI, seperti itu kan dia sudah menawarkan di awal biasanya. Menawarkan saya punya deposito berjangka 5 tahun dengan bunga sekian. Nah, biasanya sudah diperjanjikan bunganya udah bersih sekian yang Mbak akan dapatkan seperti itu. Nah, tapi sebelum mendepositakan uang, alangkah baiknya bertanya, ini bunganya ini nanti berubah atau memang udah tetap atau memang rata-ratanya sekian gitu. Kadang-kadang memang bunganya itu ada yang nanti di tengah-tengah ada yang berubah gitu karena bunganya berubah. Nah, lebih amannya itu ditanyakan apakah ini bunga tahun ini aja, apa untuk ke 5 tahun mendatang itu bunganya akan akan tetap atau akan berubah menyesuaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Biasanya itu semua bank yang nggak syariah itu namanya itu ada suku bunga Bank Indonesia, suku bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi minimal atau bunga yang diberikan itu sekian. Kemudian kalau yang syariah itu namanya itu SBI, bukan suku bunga bunga syariah Indonesia ya. Kadang-kadang tuh SBI itu sertifikat Bank Indonesia. Jadi sertifikat Bank Indonesia itu nanti berisi juga laporan-laporan bagi hasil di di perbankan. Nah, itu laporannya itu kan 3 bulan sekali. Tapi biasanya juga di tulisan itu biasanya misalkan bunganya di sertifikat Bank Indonesia Syariah itu, SBIS itu, biasanya laporannya itu bunga tahunan yang dituliskan bulanan. Laporannya itu tiap bulan ada, beda-beda, tingkatnya itu beda-beda, tapi itu adalah bunga tahunan. Jadi bunga tahunan yang dilaporkan setiap bulan. Setiap bulan aja bisa beda-beda nih. Setiap bulan ini beda-beda. Misalkan bulan Januari bunganya itu 3%. Misalkan seperti itu. Bulan Januari ini bunganya 3%. 3% itu adalah bunga tahunan yang akan kita dapatkan. 3% adalah bunga tahunan yang kita dapatkan, tapi itu laporannya tiap 3 bulan. Bulan depan lagi beda. Misalkan 3,5%. Nah, itu dalam setahun gitu. Dalam setahun aja bisa naik turun ya. Nah, nanti Mbaknya itu lebih ditanyakan lagi kesepakatannya dengan si bank. Karena biasanya bank itu juga kebijakannya macam-macam. Beda bank, beda kebijakan, beda administrasi. Kadang-kadang bunganya ditinggikan, administrasinya kurang. Kalau misalkan ada biaya administrasi, bunganya dikecilkan. Nah, itu biasanya kan bentuk dari sebuah bentuk promosi dari sebuah perbankan. Gitu ya, Mbak. Apa kurang bisa menjawab pertanyaan saya? Pertanyaan Mbak ya, jawaban saya. Bisa Bu. Alhamdulillah paham. Oh ya, boleh tanya lagi ya, Bu. Ini di luar topik ini tapi agak nyeleneh gitu ya, Bu. Kita itu kan kalau mau transfer ke bank lain itu ada administrasinya, ada potongan biaya. Nah, itu kenapa kok biaya admin ke bank lain sama biaya administrasi di buku tabungan kita, misalnya kita nabung sekian, setiap bulannya kan pasti ada biaya, entah biaya apa, yang mengurangi tabungan kita gitu kan, Bu. Nah, itu kenapa besarnya lebih besar ketika kita mentransfer ke bank lain gitu. Apalagi kalau itu jumlahnya
besar itu kan juga bertambah uang yang harus dikeluarkan untuk administrasi dan lain sebagainya. Gimana Mbak? Coba sebentar, saya diulangi. Coba sebentar Mbak. Kurang pasal. Ya, baik. Jadi kan kita misalnya kita ada di bank BNI gitu ya Bu, mau transfer ke bank lain. Nah itu kan biaya administrasi dari biaya transfer kita itu 6,5, katakanlah segitu. Nah kemudian kan ya, nah tapi kan kenapa kok biaya transfer itu lebih besar nilainya dari biaya administrasi bank kita gitu Bu? Kan kalau di buku tabungan itu setiap bulan pasti ada uang yang keluar untuk administrasi. Nggak tahu buat apa, untuk pembukuan dan lain-lain gitu Bu. Nah itu kenapa kok bisa seperti itu gitu Bu? Nah ini kan terkait hubungan bank antar bank gitu ya Mbak. Hubungan bank antar bank. Kenapa biaya administrasi itu misalkan kita transfer beda bank misalkan 6.500 kemudian administrasi di dalam intern bank misalkan kita punya tabungan 3.500 misalnya setiap bulan. Kenapa beda? Ya beda ya. Karena apa? Karena uang asetnya bank mempengaruhi aset bank. Misalkan kita transfer dari bank BNI ke bank BRI, otomatis akan menambah asetnya bank BRI kan? Kan uangnya kita, uangnya di bank BRI ini otomatis akan berkurang gitu kan? Asetnya berkurang. Nah, untuk mengantisipasi misalkan nilai uang yang tadi itu, nilai uang misalkan nih, jadikan kapital asetnya si bank ini kurang, asetnya si bank ini karena akan berpindah ke bank yang lain gitu kan, akan berpindah ke bank lain. Nah biasanya kita memang dipotong uangnya 6.500 itu buat selain untuk administrasi itu juga biasanya kita itu uangnya itu digunakan ya ini bank tertentu ya. Nggak tahu di tempat lain, ini pengalaman di perbankan saya dulu sewaktu saya ikut ODP-an gitu. Nah, 6.500 itu memang dana yang diberikan si nasabah untuk penalti seperti itu, penalti karena kita udah transfer ke bank lain. Nah, otomatis kan si nilai aset dari bank A, si bank BNI ini transfer ke BRI, nah otomatis asetnya berkurang. Nah, selain untuk administrasi itu biaya buat penalti. Kalau misalkan kita pun membayar bunga yang tadi kita terlambat bayar bunganya, nggak bisa langsung, otomatis kita juga bunganya akan lebih besar lagi gitu kan. Nah, itu kayak penalti itu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu sudah dianalisis sedemikian rupa sehingga uang 6.500 itu kalau dijumlahkan dari seluruh Indonesia yang transfer, itu kan juga mengakibatkan sudah stabil itu juga diperhitungkan matang-matang untuk mendapatkan 6.500 itu dulu. Kemudian misalkan Mbak transfer ke bank, misalkan Mbak transfer ke temannya ke bank BRI. Nah kemudian si bank BRI itu seperti misalkan kayak kita gini aja, si bank BRI itu nanti uangnya kan bertambah, gitu kan? Si bank BRI itu uangnya bertambah. Nanti bank BRI itu juga misalkan kalau misalkan dia ada orang yang narik dari ATM yang bukan BRI, misalkan ada nasabah BRI yang punya duit narik di bank lain, misalkan di ATM bukan ATM bersama, misalkan juga akan potongan 6.500 juga, misalkan seperti itu. Nah itu tuh sama aja, itu sebenarnya sama aja karena misalkan si ATM yang BCA, misalkan BCA itu juga dia memasukkan duit ke ATM itu juga ada tenaga yang memasukkan, ada biaya pemeliharaan ATM gitu. Jadi itu selain administrasi itu juga perhitungannya itu sangat matang di dalam administrasi itu selain administrasi aja untuk bayar orang, untuk pemindah bukuan, kalau misalkan transfer itu juga sudah dihitung mengantisipasi kalau misalkan penalti itu tadi. Penalti itu dikenakan kepada nasabah yang memindahkan asetnya ke bank lain gitu. Tapi beda lagi kalau kita tarik tunai, misalkan nggak transfer ya, kita tarik tunai di ATM yang sama dengan kartu yang sama. Nah, itu kan kayak sebuah prioritas bahwa si nasabah itu memang setia, misalkan tarik tunainya juga setia di ATM-nya kita, kemudian tidak transfer ke yang lain-lain gitu.
Nah, itu intinya apa ya, prioritas nasabah seperti itu. Ya, bank-bank itu juga semua punya persaingan ya. Dulu itu ada yang transfer 3.500, ada yang 6.500, itu juga tergantung keterkaitan hubungan antara bank satu dengan bank yang lain. Misalnya ada kerjasama. Misalkan menggunakan ATM BNI, dulu apa BRI sama BRI Syariah itu juga dua manajemen yang berbeda, tapi dengan nama yang BRI dan BRI, sama-sama BRI, dulu di awal-awalnya saya menggunakan ATM BRI itu, BRI Syariah itu, kalau setiap ngambil di ATM BRI itu potongannya cuma 2.000 apa 3.500 gitu. Jadi berbeda ya, itu karena ada keterkaitan. Meskipun BRI Syariah itu dulu manajemennya beda, meskipun sama-sama BRI namanya, tapi dalamnya itu sistem manajemen pengelolaan dananya itu berbeda. Beda lagi dengan BNI dan BNI Syariah. Kalau BNI Syariah itu dulu sama aja, cuma sistem pembagian keuntungan atau bunga yang satu bagi hasil. Nah, sistem investasinya berbeda di dalamnya. Nah, jadi bank itu sangat sangat banyak, sangat kompleks sekali permasalahan yang ada di bank seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, Mas sudah dapat belum Mas tadi jawabannya? Sudah, Bu. Jawabannya saya kirim ke grup, Bu. Oh, dikirim ke grup. Atau mau saya share screen aja, Bu? Nggak usah. Ini sama nggak dengan ini? Sama. Sama ya? Udah ngitung ya? Sampun, Bu. Oke, sebentar. Saya udah di-mention juga. Nah, ini berarti sama. Kemudian kalau kita gambarkan, nah, kita gambarkan seperti ini. Sumbu X menunjukkan jangka waktu dan sumbu Y menunjukkan besar dana pada T tahun. Otomatis sangat menguntungkan yang mana nih? Otomatis bunga majemuk ya, karena aset kita akan semakin bertambah begitu. Begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi tidak? Ya, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Makanya besok tuh kalau ada tugas tuh saya pingin kalian itu meneliti tingkat-tingkat bunga pada sebuah bank. Tapi sebenarnya mengorek data dari sebuah perbankan itu memang agak sulit ya. Kalau misalkan kita nggak kerja praktek di sana, kemudian kita mewawancarai pegawai bank atau marketingnya bank, bagaimana cara menetapkan bunga, promosi apa yang ditawarkan, itu banyak sekali cara mempermainkan duit. Kalau menurut saya bukan mempermainkan duit sih, cara menawarkan promosinya itu dengan berbagai macam cara yang intinya itu juga nanti hasilnya sama saja. Hasilnya dari bank satu dan bank lain itu tidak jauh berbeda. Gitu. Sebenarnya itu juga biaya administrasi itu halal apa haram sih? Nah, nanti bisa kalian kaji nanti bisa jadi topik pembahasan kita setelah UTS ya. Nanti kita akan membahas tentang administrasi di bank itu halal apa haram sih sebenarnya. Gimana sih caranya biar halal gitu. Bagaimana sih sebenarnya administrasi bank yang dikatakan halal gitu. Nah, nanti ada banyak kajian-kajian Islam di situ. Nah, karena saya juga ilmu tentang agama Islamnya juga sama aja sama kalian, maksudnya kalian bahkan bisa lebih bagus dari saya karena saya SD, SMP, TK, kuliah SD, S-Loro gitu kan nggak ada yang Islaminya gitu, kuliah juga di negeri. Jadi nanti kita belajar sama saja, di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, yang penting kita berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu ya, ada hadisnya, ada dalilnya yang bisa kita ikuti seperti itu. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, sepertinya saya sudah waktunya untuk rapat. Ada ICSE, nah saya itu panitia ICSE yang akan segera dilaksanakan. Kalau kalian punya paper, nah bolehlah diupload di ICSE. Lumayan kan nanti kalau misalkan sudah persiapan paper, nanti skripsi tinggal nulis jurnal itu gitu kan, nah cepat selesai. Itu ya teman-teman, saya akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf. Apabila ada banyak
kesalahan dalam saya menyampaikan kuliah pada siang hari ini. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di pertemuan depan. Insya Allah kalau misalkan saya ada waktu saya Zoom. Kalau enggak nanti apa namanya saya upload materi gitu ya. Tapi kalau misalkan saya upload materi silahkan sekali bisa berdiskusi. Jabri saya itu boleh sekali gitu ya teman-teman. Kalau saya itu lebih senang awal-awal gini kita banyak Zoom nanti setelah mau mendekati UTS, nah baru nanti kalian bisa latihan soal mandiri, kemudian nanti apa namanya kita selesaikan dulu pertemuan yang Zoom. Tapi tergantung kondisi juga. Kalau saya banyak rapat, biasanya saya apa namanya lebih ke upload materi dulu, nanti diskusi via WhatsApp. Tapi nanti lihat saja apa yang saya update di e-learning, karena dosen-dosen muda seperti saya ini yang baru itu kerjaannya banyak sekali. Gitu ya teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.